Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Tizatinaja, NIM 230121602117. Saya dari offering B kelompok 2. Di sini saya akan mempresentasikan tentang meningkatkan kinerja organisasi. Secara historis, teknologi telah diadopsi oleh organisasi sebagai cara untuk meningkatkan produktivitas, untuk mengurangi biaya, dan atau meningkatkan output. Mengingat besarnya manfaat publik yang dapat dicapai dengan meningkatkan produktivitas lembaga pendidikan negeri, kami meninjau isu efisiensi dan efektivitas serta beberapa kemungkinan peran teknologi dalam meningkatkan produktivitas di bidang pendidikan. Mempromosikan efisiensi dan efektivitas. Efisiensi dalam pendidikan adalah subjek yang rumit. Sangat mudah untuk menyetujui bahwa upaya manusia harus dilakukan secara efisien, namun lebih sulit untuk menyetujui perluasan gagasan ini ke dalam bidang pendidikan. Di satu sisi, terdapat keyakinan dasar bahwa efisiensi adalah tujuan yang baik dan berharga. Di sisi lain, terdapat kekhawatiran bahwa upaya untuk meningkatkan efisiensi pada akhirnya akan melemahkan inti dari pendidikan berkualitas tinggi. Efisiensi ekonomi. Efisiensi ekonomi adalah produksi barang dan jasa dengan cara yang paling murah. Dalam konteks pendidikan dan pelatihan, efisiensi dapat dipandang sebagai desain, pengembangan, dan pelaksanaan pengajaran dengan cara yang menggunakan sumber daya paling sedikit untuk mendapatkan hasil yang sama atau lebih baik. Efektivitas ekonomi adalah produksi barang dan jasa yang bernilai oleh masyarakat dan anggotanya. Dalam konteks pendidikan, efektivitas berkaitan dengan sejauh mana peserta didik mencapai tujuan pembelajaran yang layak, yaitu sekolah perguruan tinggi atau pusat pelatihan mempersiapkan peserta didik dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diinginkan oleh pemangku kepentingannya. Dalam istilah ekonomi yang paling sederhana, produktivitas adalah keluaran dibagi masukan. Suatu operasi dikatakan produktif jika operasi tersebut efisien dan efektif, menghasilkan hasil yang diinginkan dengan biaya paling sedikit. Terdapat kesepakatan yang hampir bulat di antara para ekonom bahwa pendidikan, baik tingkat dasar, menengah, maupun pasca sekolah menengah, telah mengalami penurunan produktivitas selama beberapa waktu terakhir. Masukan atau untuk efisiensi dan hasil untuk efektivitas. Apa yang harus diukur? Penilaian mengenai efisiensi dan efektivitas dan produktivitas sangat bergantung pada biaya dan manfaat manusia dan moneter di hidup. Namun tidak ada konsensus di antara para ekonom mengenai faktor-faktor apa yang harus dimasukkan ke dalam persamaan yang oleh para ekonom disebut sebagai fungsi produksi dalam pendidikan. Lalu kata lain, bagaimana pembelajaran produksi? Ketiga, faktor apa saja yang harus diukur untuk menentukan keberhasilan pendidikan? Helmsek mengusulkan bahwa untuk pendidikan ke-12, prestasi siswa merupakan fungsi dari masukan kumulatif dari keluarga, teman sebaya, atau siswa lain serta sekolah dan guru. Masukan-masukan ini juga berintegrasi satu sama lain dan dengan kemampuan bawaan siswa. Peran instruktur masih besar menyediakan kondisi instruksi dan khususnya motivasi diperlukan untuk keberhasilan pembelajaran, tapi tidak dominan. Oleh karena itu, agar suatu model ekonomi mempunyai kemiripan dengan kenyataan yang ada, pembelajar setidaknya harus dipandang sebagai orang yang bertanggung jawab. Dalam lingkungan perusahaan, hasil pelatihan seringkali dilihat dalam kerangka Kirkpatrick. Ia mengusulkan agar seorang dapat mengukur keberhasilan program pada 4 tingkatan. Pertama, reaksi atau kepuasan peserta didik. Kedua, pencapaian tujuan pembelajaran. Ketiga, tingkat kepuasan peserta didik. 4, hasil organisasi. Karena kepentingan mereka dalam efisiensi dan efektivitas, para ahli teknologi pendidikan mempunyai kepentingan khusus dalam memastikan bahwa proses dan hasil diukur secara akurat. Jadi, misalnya ketika lingkungan kaya untuk pembelajaran aktif atau reals digunakan untuk mengajar pembelajaran mendalam dan keterampilan terapan penilaiannya harus lebih dari sekedar penilaian sederhana. Tas dan pensil, situasi dan
simulasi, dan portofolio lebih mungkin memberikan ukuran yang akurat mengenai pencapaian mereka yang lebih tinggi keterampilan IKAP. Dengan kata lain, Anda tidak dapat yakin akan efektivitasnya kecuali Anda mengukur secara akurat keluarnya. Misalnya, dalam pengerjaan ejaan, program bimbingan belajar terstruktur yang digunakan oleh siswa yang lebih tua, kartu pas untuk mengajar siswa yang lebih muda mengeja dapat menghasilkan 80% siswa yang lebih muda mengeja dengan benar 80% setiap minggunya. Ejaan teks kata-kata 80% dari waktu. Biayanya dapat diimbangi dengan mengganti biaya per jam dari asisten guru yang mengkoordinasikan rekan-rekannya program bimbingan belajar. Selanjutnya, program berbasis komputer menghasilkan 85% siswa yang lebih muda mengeja dengan benar, 85% dari tes ejaan mingguan, 85% dari keseluruhan waktu. Apakah cara ini lebih efektif? Jawabannya adalah iya, jika tujuan keseluruhannya adalah meningkatkan nilai tes ejaan siswa yang lebih muda pada tes ejaan mingguan. Namun bagaimana jika ada tujuannya tidak tercapai? Dalam kasus hipotesis, setelah satu tahun para guru mulai memperhatikan dua fenomena. Pertama, ejaan siswa yang lebih muda dalam karya tulis mereka, yaitu ejaan dalam konteks, menjadi bermasalah. Ketika guru menyelidiki, mereka diingatkan oleh siswa yang lebih muda bahwa dalam program bimbingan sejawat, siswa yang lebih tua seringkali menyajikan kata-kata sebagai contoh kalimat dan dalam konteks seringkali disesuaikan dengan pengalaman siswa yang lebih muda. Bahwa guru yang mengajar siswa yang lebih tua melaporkan penurunan kemampuan mengerja mereka. Efisiensi tanpa efektivitas. Callahan dengan fasih menceritakan kisah upaya menerapkan manajemen ilmiah di sekolah-sekolah Amerika pada dekade pertama abad ke-20 dan bagaimana kualitas dan atau efektivitas seringkali dikorbankan di atas altar manajemen ilmiah. Pembelajaran organisasi. Kelangsungan hidup organisasi bergantung kepada kemampuan mereka untuk belajar dan beradaptasi terhadap perubahan kondisi. Dalam teori manajemen kontemporer, pembelajaran organisasi dianggap lebih dari sekedar jumlah pengetahuan dan keterampilan individu anggota organisasi. Belajar individu dalam organisasi sering dengan berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi atau TIK dalam penetrasi massal dan kemampuannya semakin maju, semakin banyak fungsi pengajaran yang dapat dimediasi melalui teknologi. Pada saat yang sama, tekanan ekonomi telah memotivasi organisasi untuk mempertimbangkan perubahan dalam cara mereka menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan. Teknologi dalam bisnis. Bagi organisasi yang mencari keuntungan, peran teknologi sudah lama terlihat jelas. Teknologi diadopsi terutama untuk menggantikan tenaga kerja manusia yang mahal dengan alat produksi yang lebih murah. Teknologi dalam pendidikan K12. Peran apa yang seharusnya dimainkan oleh teknologi dalam institusi pendidikan masih belum jelas. Fungsi administratif yang dimiliki oleh sekolah dan perguruan tinggi dengan dunia usaha telah mengalami banyak otomatisasi pengajian, pencatatan nilai, angka pendaftaran tertebus, catatan keuangan, dan sejenisnya. Namun fungsi utamanya yaitu menyediakan pendidikan belum terpengaruh secara radikal. Ada banyak alasan mengapa sekolah tertinggal dibandingkan sektor lain dalam penggunaan teknologi dalam fungsi utamanya. Pertama, pengajarannya proses pembelajaran itu kompleks dan sangat terkait dengan perasaan manusia. Kedua, pengambil keputusan utama dalam organisasi mempunyai kepentingan dalam membuat dan mempertahankan pengajaran tersebut proses pembelajaran padat karya. Ketiga, sebagian besar sekolah dasar dan menengah di Amerika Serikat merupakan lembaga publik yang dioperasikan oleh distrik setempat dan sebagian besar didanai oleh dana negara. Sekolah maya, pendekatan pendidikan jarak jauh yang pertama kali dikembangkan oleh perguruan tinggi kini muncul di tingkat dasar atau menengah dalam bentuk sekolah virtual. Untuk usaha keuntungan menawarkan kursus online yang ditujukan terutama untuk rumah tangga yang bersekolah di rumah. Hal ini memberikan tekanan kompetitif pada sekolah negeri yang perlu mempertahankan tingkat kehadiran hariannya agar dapat terus menerima penerimaan negara per murid alokasi. Itu sekolah negeri mendorong penerapan program pendidikan jarak jauh secara online. Teknologi di pendidikan tinggi, isu ini semakin terlihat sering dengan berpindahnya pendidikan jarak jauh ke internet platform berbasis. Sistem pendidikan mampu menjangkau khalayak jauh dengan sedikit biaya tambahan dibandingkan dengan biaya pertukaran atau televisi instruksi berbasis. Pembelajaran kelompok berdasarkan organisasi.
Argyris mengusulkan kemudian menguraikan perbedaan antara lingkaran tunggal sedang belajar deteksi kesalahan dalam kurs tertentu dan ganda pembelajaran ketika kesalahan terdeteksi dan metodologi dengan cara mengubah kemampuan masa depan organisasi. Belajar organisasi sekolah perguruan tinggi. Perspektif sistem tentang kinerja organisasi. Cara ampuh untuk memvisualisasikan pengaruh teknologi dalam organisasi adalah dengan mengadopsi pandangan sistem. Semua jenis organisasi dapat dipandang sebagai perusahaan kompleks yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan yang dalam keadaan ideal bekerja secara harmonis untuk secara efektif mengubah berbagai jenis masukan menjadi nilai tambah keluaran. Jadi dalam arti bahwa individu dan organisasi lain bersedia menggunakan atau mendukungnya. Fungsi adalah inti dari organisasi untuk menciptakan lingkungan dan budaya kerja yang memungkinkan mereka berkontribusi pada penciptaan barang dan jasa yang bernilai. Meningkatkan kinerja organisasi melalui pembelajaran. Organisasi dapat meningkatkan produktivitas orang-orang di dalamnya dengan membantu mereka memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap baru. Namun mereka juga dapat meningkatkan produktivitas dengan mengubah kondisi dalam organisasi sehingga orang-orang dapat mencapai lebih banyak dengan atau tanpa ijazah tambahan. 60 ya, totalnya ya. Teknologi kinerja manusia atau HKM dikembangkan sejak tahun 1970-an sebagai bidang yang terkesan. Itu menurut sudut pandang bahwa efektivitas organisasi dapat ditingkatkan dengan menggunakan berbagai intervensi, termasuk namun tidak terbatas pada pengajaran. Jadi mengupayakan identifikasi sistematis dan sistematik serta penghapusan hambatan terhadap kinerja individu dan organisasi. Sekian dari pemaparan materi tentang meningkatkan kinerja organisasi dari saya. Bila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.